Pemirsa Partai Demokrat melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang menuduh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi. Demokrat merasa dirugikan dengan konten ia mengandung unsur fitnah dan informasi hoaks tersebut. Partai Demokrat tidak main-main merespon isu yang berkembang seputar polemik ijazah Jokowi yang terus bergulir di publik. Setelah memberikan somasi untuk meminta maaf kepada sejumlah akun media sosial, Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat akhirnya mempolisikan akun YouTube dan TikTok yang dinilai memuat konten provokatif, mengandung fitnah dan hoaks. Beberapa akun yang dilaporkan yakni YouTube @agrifanani, @bangboyytn, dan @kajianonline. Akun-akun tersebut memuat judul dan narasi yang menuding adanya korupsi besar, serta menyebut SBY berkaitan dengan isu ijazah mantan Presiden Jokowi. Ada juga akun TikTok @sudirowi budihius MP yang juga dilaporkan karena menuduh Partai Demokrat dan SBY berada di balik polemik ijazah. Di sisi lain, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengapresiasi pengguna media sosial yang sudah meminta maaf dan menurunkan video yang memuat isu ijazah Jokowi tersebut. Untuk yang sudah meminta maaf dan menurunkan videonya, terima kasih. Untuk yang belum, semoga mengikuti. Mari kita sama-sama menjaga ruang berekspresi kita dengan muatan positif dan konstruktif. Mari kita berdialektika, berbasis data dan fakta untuk memperkuat demokrasi kita. Bukan dengan menyebarkan kebohongan, fitnah, apalagi kebencian. Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya akan menyelidiki laporan tersebut. Dalam laporannya, Badan Hukum DPP Partai Demokrat telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar atau screenshot video dari akun YouTube dan TikTok, serta 1 unit flash disk yang berisi data digital. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa Partai Demokrat mengambil langkah hukum buntut SBY yang merasa terganggu dikaitkan dengan polemik ijazah Jokowi. Lalu siapa saja akun medsos yang mencoba mengaitkan SBY dengan kasus ijazah Jokowi? Benarkah ada upaya untuk membenturkan SBY dengan Jokowi? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis DPP Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam dan analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Umam, Mas Toto. Selamat malam Mas Umam, Mbak Eva. Mas Umam, apakah sudah diketahui siapa pemilik akun-akun yang dilaporkan oleh Demokrat? Ya, sejauh ini informasi yang kami dalami, berbagai proses kemudian sudah juga dilakukan oleh teman-teman dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai, Mbak Eva. Dan nama-nama dari akun tersebut sudah teridentifikasi siapa-siapa yang berada di balik itu. Beberapa nama juga sudah mencoba untuk mengklarifikasi, meminta maaf, tetapi tentu belum semuanya. Dan proses ini masih coba untuk kita follow up karena proses ini masih menjadi bahan dari evaluasi, tetapi secara pasti ini adalah sebuah proses upaya untuk menegaskan bahwa Pak SBY dan juga keluarga besar Partai Demokrat tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Sehingga tuduhan yang mengait-ngaitkan tentang itu, saya pikir itu betul-betul tuduhan yang tidak berdasar, itu adalah fitnah besar, sehingga ini diharapkan tidak kemudian menciptakan spekulasi yang sangat tidak produktif. Hubungan Pak Jokowi dengan Pak SBY juga sangat baik. Beberapa waktu lalu ketika muncul informasi-informasi spekulatif tentang itu, bahkan Pak Jokowi sendiri mengklarifikasi, Mas Kaisang sendiri juga mengklarifikasi. Maka ini menjadi momentum yang sangat baik, sekali lagi untuk menegakkan bagaimana kemudian kita berdemokrasi secara sehat, tidak kemudian dibayang-bayangi oleh manipulasi informasi dan postur politics. Mbak Eva. Tapi Anda tadi sebut ya bahwa beberapa sudah berklarifikasi kemudian minta maaf. Apakah proses hukumnya tetap lanjut bagi yang sudah minta maaf? Ya, memang ada beberapa akun yang sudah mencoba untuk me-reach out kami. Kemudian dalam proses itu teman-teman BHPP menilai proses itu masih bersifat personal. Karena bagaimanapun juga materi yang disampaikan ke ranah publik itu bersifat umum. Artinya bahwa daya rusak yang diciptakan oleh konten-konten itu
bersifat luas. Maka kalau misal kemudian ini bisa kita selesaikan bersama, permohonan maaf secara terbuka, saya pikir itu jauh lebih gentle. Dan ini sangat berbeda, sekaligus juga menjadi klarifikasi Mbak Eva, jika itu kritik, Pak SBY sendiri sangat bisa menerima kritik. Apapun kritik yang dulu sempat bertubi-tubi diarahkan kepada Pak SBY, kepada keluarga besar Partai Demokrat, kami sangat menghargai kebebasan berbicara, freedom of speech. Karena bagaimanapun juga dalam pemahaman kita itu adalah bagian dari konstruksi kita berpikir. Maka kritik yang masuk itu menjadi sebagian bahkan menjadi bahan evaluasi sekaligus juga pengembangan kebijakan publik. Nah, tapi ini bukan kritik, ini fitnah. Maka di dalam konteks ini harus kita pisahkan dan kita berkomitmen negara harus diatur oleh rule of law, bukan rule of rumors atau rule of hopes. Oleh karena itu, ini bagian dari ikhtiar kita untuk menghadirkan deterrent effects sekaligus juga berdemokrasi yang jauh lebih sehat. Mbak Eva. Dengan daya rusak konten yang luas menurut Demokrat, apakah menurut Demokrat ini terorganisir atau ada yang mengorkestrasi konten-konten tersebut? Ya, memang kalau misal kita telusuri sumber fitnah dan juga pola disinformasi ini cenderung masif Mbak Eva. Dan akun anonim yang bertebar di media sosial itu cenderung terkoordinasi dan repetitif. Jadi sifatnya berulang sehingga berpotensi membentuk persepsi publik yang menyesatkan. Misalnya ada narasi Pak SBY bersekongkol dengan Bu Mega untuk menghantam Pak Jokowi. Mas Toto sebagai yang cukup dekat dengan Bu Mega tentu bisa membayangkan bagaimana kemudian seorang Pak SBY berdialog dengan Bu Mega misalnya. Itu hal-hal yang tidak faktual, juga tidak logik, dan di dalam konteks ini tentu bisa menciptakan sebuah pola pemahaman yang betul-betul misinformasinya terlalu kemana-mana. Oleh karena itu, di dalam konteks ini kita tidak bisa tinggal diam, karena diam terhadap fitnah itu berisiko dianggap sebagai pembenaran. Dan pembiaran juga bisa menciptakan presiden buruk di mana politik fitnah dianggap menjadi normal. Maka klarifikasi publik dan langkah hukum ini adalah ikhtiar kita, pembelaan kita terhadap kehormatan dan juga nilai-nilai kebenaran dalam ruang berdemokrasi. Mbak Eva. Baik, Mas Toto, apakah kasus ijazah Jokowi yang terus bergulir sampai menyinggung Pak SBY ini adalah upaya untuk membenturkan Pak SBY dengan Pak Jokowi? Halo. Mas Toto? Ya, kedengeran Mbak Eva? Oke, Mas Toto, saya ulangi pertanyaannya, apakah terdengar? Mas Toto bisa dengar suara saya? Iya. Oke, bisa, Mas Toto, bisa. saya ulangi pertanyaannya, gimana, Mbak apakah Eva? kasus ijazah Jokowi yang terus bergulir sampai saat ini menyinggung nama Pak SBY adalah upaya untuk membenturkan Pak SBY dengan Pak Jokowi yang disebut oleh Mas Umam hubungannya sangat baik kok Pak Jokowi dan Pak SBY? Begitu, jika dibahas apakah karena terjadi perbedaan tepat antara dukung Jokowi dengan SBY itu kendayaan. Misalnya ketika berbicara mengenai bagaimana cara memandang di antara dukungnya terkait dengan keberhasilan masing-masing rezim, dan itu hal normal. Itu yang menyebabkan lalu kemudian sempat memanas misalnya dalam itu terkait dengan upaya rebutan Partai Demokrat yang katakan akan gagal, dan itu terjadi pada rezim Jokowi. Tapi momennya sudah lewat, apapun yang namanya Pak Jokowi dengan Pak SBY ada dalam satu tulisan di bawah pimpinan Prabowo Gibran. Saya sendiri misalnya acara swasta evaluasi Mas Umam dengan salah satu relawan Pak Jokowi. Saya keras di situ ketika kemudian muncul narasi yang keluar dari, saya sebut saja ya, Sylvester yang mengatakan misalnya tuduhan ijazah ini di banknya berwarna biru dalam balistik pemerintah Prabowo Gibran, bahkan dikatakan tentang bagian dari pengusaha misalnya, dan mengatakan kalau gitu hanya Pan Demokrat. Apapun yang ingin dilakukan di situ dalam konteks politik menurut saya tidak tepat. Statement itu dikeluarkan oleh seorang relawan Jokowi yang notabene seharusnya ikut memiliki tugas untuk kemudian menjaga soliditas di antara partai pendukung Prabowo Gibran. Nah, bagaimana kemudian memandang laporan ini?
dalam konteks freedom of speech, ada yang berkata kenapa sih lapor? Saya katakan bahwa kemudian seharusnya tidak perlu ada pelaporan kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, kalau kemudian ini adalah sekedar perbedaan pandangan politik, ya memang jangan dilakukan. Atau yang kedua, ketika kemudian seteruan tadi dalam teks ada sebuah tuduhan atau ada sebuah informasi negatif, tolong memang dipertahankan datanya. Nah, kalau saya melihat tadi sekilas saya lihat apa sih isi dari akun yang dilaporkan, memang menurut saya ini fit. Contoh misalnya terkait katanya BD sudah jadi tersangka terkait dengan kalau tidak salah ya masuk ya terkait dengan tuduhan ijazah palsu Jokowi. Itu kan jelas fitnah dan itu udah masuk ranah hukum. Jadi saya dalam konteks ini pelaporan ini bukan dalam konteks secara hukum, tapi semoga membuka sebuah fakta di balik sebuah pro dan kontra yang menurut tidak perlu dilakukan dan malah memancing posisi instabilitas politik di dalam pemerintahan Prabowo yang sangat bertentangan dengan apa yang selalu ditekan oleh Pak Prabowo terkait dengan soliditas dan persatuan nasional. Oke. Mas Toto, tapi kan Pak Jokowi sudah pernah membantah ya bahwa orang besar yang dimaksud bukan Pak SBY. Apakah ini sudah cukup atau perlu ada penjelasan lagi dari Pak Jokowi untuk mengklarifikasi? Mereka tidak perlu ya. Tentu saja kalau berbicara di level high level seperti Pak SBY dengan Pak Jokowi, saya pikir tidak perlulah berbicara sampai hal-hal yang sifatnya teknis, hal yang kemudian mengklarifikasi apa yang ada dalam ramaian di sosial media. Tentu saja beliau-beliau ini kan tidak mengikuti satu persatu. Dan saya pikir sudah cukup pernyataan dari Pak Jokowi mengklarifikasi potensi multitafsir yang sempat muncul dari statement Pak Jokowi sendiri mengatakan ada orang besar. Tetapi yang menurut saya sudah benar dilakukan oleh Partai Demokrat adalah membuka ini di level hukum dengan menggunakan rules yang ada, sehingga kemudian ini akan menjadi rem tersendiri buat pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi, memancing di air keruh, sehingga kemudian berpotensi meningkatkan politik yang seharusnya tidak terjadi. Saya saat itu menyindir dengan keras, makanya seorang relawan yang mengatasnamakan relawan Jokowi, yang kemudian menurut saya bermain di air keruh, yang kemudian berpotensi menimbulkan bukan hanya potensi konflik di antara dua tokoh besar, tapi instabilitas dari pemerintahan Prabowo Gibran sendiri. Ya semoga dengan keberanian Demokrat membuka fakta ini dan kemudian pihak penegak hukum juga membuka tabir, ya menurut saya ini kemudian bisa menjadi rem tersendiri dari upaya-upaya hoax seperti ini. Dan Mas Umam, kasus ini kan mengemuka kemudian memanas dari mantan kader Demokrat Roy Suryo. Apakah menurut Demokrat Roy Suryo yang harus bertanggung jawab? Kita tidak ingin mencampur aduk urusan ini ke dalam hal-hal yang justru lebih luas lagi. Yang menjadi concern kami, Mbak Eva, adalah bagaimana meletakkan langkah ini sebagai bagian dari early warning system supaya kemudian koridor kita berdemokrasi jauh lebih tertib. Adapun apa yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo itu betul-betul sangat completely different, sangat terpisah. Beliau bukan lagi menjadi bagian dari struktur besar kekuatan besar Partai Demokrat. Beliau adalah partikel bebas yang memang tidak sama sekali terkait dengan Partai Demokrat, sehingga kita betul-betul mencoba menarik garis batas itu. Maka langkah hukum ini menegaskan batas antara kebebasan berekspresi dengan penyebaran kebohongan. Dan di titik inilah yang kita harapkan bisa menghadirkan pendidikan politik yang jauh lebih baik, lebih bermartabat, karena demokrasi juga punya batas hukum yang harus dipahami bersama. Kalau misal ini tidak ditegaskan, saya pikir proses produksi hoax, fake news, hate speech itu akan menciptakan ruang demokrasi yang sangat tidak produktif bagi kita ke depan, Mbak Eva. Baik, kita nantikan bagaimana perkembangan langkah hukum yang sudah ditempuh oleh Partai Demokrat. Terima kasih Mas Umam dan Mas Toto sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.